Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sepertinya anak-anak ibu semangat ya pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, ibu perhatikan nih, meja, ada bangku, serta masih ada nih baju anak-anak ibu yang belum memasukkan bajunya ke dalam. Nah, sekarang kita rapikan ya secara bersama-sama. Oke, sudah rapi semuanya? Sudah. Nah, bagus, anak-anak ibu sudah rapi dan sudah bersih. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Fadil silahkan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Iya, ibu mau mengecek kehadiran anak-anak ibu dulu nih sebelum kita masuk pada pembelajaran kita. Apakah anak-anak ibu semuanya hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Nah, ibu punya gambar nih. Anak-anak ibu coba perhatikan gambar yang di depan ini. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan, ini adalah gambar tentang apa? Siapa yang tahu? Iya, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, siapa? Fadil. Ini gambar apa? Gambar orang yang sedang bepergian. Iya, siapa lagi? Zahra apa? Oh, Zahra mengatakan ini adalah gambar orang sedang menarik unta. Iya, betul sekali. Tapi gambar ini adalah biasanya gambar orang yang sedang bepergian. Biasanya orang atau bangsa Arab pada zaman dahulu untuk bepergian itu menggunakan onta. Nah, sesuai dengan gambar tersebut, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bepergian tadi kan gambarnya. Berarti pembelajaran kita di sini adalah tentang peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habsyah. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah membahas tentang peristiwa hijrah Nabi ke Habsyah. Nah, di sini anak-anak ibu coba buka bukunya halaman 30. Sudah semuanya sudah buka, sudah dapat? Ya, sudah. Nah, di sana ada lagu tentang peristiwa hijrah para sahabat ke Habsyah. Nah, lagunya ini adalah iramanya tentang lagu Oh Amelia. Anak-anak ibu tahu lagu Oh Amelia? Iya, ada yang tahu, ada yang tidak. Bagi yang tidak tahu, sekarang anak-anak ibu silahkan dengarkan ibu terlebih dahulu. Nanti baru kita menyanyi secara bersama-sama. Nah, akan ibu nyanyikan, dengarkan ya. Nanti kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pergi berhijrah dari Mekah ke Habasyah untuk berlindung dari siksa kaum Quraisy. Para sahabat diam-diam menyelinap agar selamat dan bertemu Raja Najasyi. Nah, anak-anak ibu sudah tahu iramanya bagaimana? Sudah. Nah, sekarang kita sudah selesai menyanyikan lagu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat ke kota Habsyah.
Nah, anak-anak ibu semuanya perhatikan ibu ya. Semuanya fokus ke ibu, perhatikan ibu dulu ya. Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat ke Habsyah. Nah, anak-anak ibu tahu hijrah itu apa? Iya, apa? Fadil? Iya, betul. Tepat sekali, bagus. Hijrah itu merupakan berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Nah, pada zaman dahulu, pada waktu kenabian dahulu, penderitaan kaum muslimin sangatlah berat. Mereka disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad merasa sangat sedih dan Nabi mengkhawatirkan keselamatan para sahabat. Walaupun para sahabat merupakan orang yang sabar dan penuh ketabahan, tapi Nabi SAW sangat mengkhawatirkan keselamatan para sahabat, sehingga para sahabat memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah. Iya. Nah, pada saat hijrah ke negeri Habsyah ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Nah, anak-anak ibu dengarkan ya penjelasan dari ibu. Semuanya fokus ke ibu. Nanti ibu akan bertanya kepada anak ibu apa yang ibu sampaikan. Nah, pada hijrah tahap pertama ini, para sahabat berjumlah sebanyak 15 orang, 10 orang kaum pria dan 5 orang kaum wanita. Pada hijrah tahap pertama ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Anak-anak ibu tahu siapa Utsman bin Affan? Iya, termasuk Khulafaur Rasyidin. Iya, betul sekali. Nah, ketika itu Utsman bersama rekan-rekannya diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke negeri Habsyah. Di antara para sahabat itu ada Utsman bin Affan, ada Ruqayyah yaitu istri Utsman bin Affan atau anak dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Zubair bin Awam, ada Abu Salamah dan ada istrinya Ummu Salamah. Nah, mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habsyah. Kenapa? Anak-anak ibu tahu tidak? Kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat hijrah ke Habsyah? Karena di Habsyah itu memiliki seorang raja yang bernama Asimah Najasyi, yang biasa kita kenal dengan Raja Najasyi ya. Raja Najasyi ini terkenal dengan raja yang adil dan tidak suka menzolimi orang lain, sehingga Nabi merasa jika sahabat pindah ke negeri Habsyah, maka sahabat akan mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Nah, hijrah para sahabat ini dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Pada malam hari tersebut, para sahabat keluar dari kota Mekah menyusuri pantai. Nah, ketika sudah sampai di pantai, mereka menaiki sebuah perahu di pelabuhan Syuhaibah. Nah, pelabuhan Syuhaibah ini nanti akan mereka berangkat dari pelabuhan Syuhaibah dan akan mengantarkan mereka ke negeri Habsyah. Nah, ketika mereka sudah sampai di negeri Habsyah ini, para sahabat mendapatkan penyambutan yang hangat dan ramah dari penduduk kota Habsyah tersebut, negeri Habsyah tersebut, termasuk dari Raja Najasyi. Nah, mereka tinggal di sana berbulan-bulan sehingga terdengarlah kabar bahwa kota Mekah sudah orang-orang di kota Mekah sudah memeluk agama Islam, sehingga Utsman bin Mu'azzim
memutuskan mereka untuk hijrah untuk kembali ke kota Mekah, sehingga ketika Utsman bin Mu'adzin kembali ke ke Mekah, berita tentang kaum Mekah, orang-orang Mekah yang telah memeluk Islam itu ternyata adalah bohong, sehingga para sahabat kembali ke negeri Habsyah. Nah, pada kembalinya para sahabat ke negeri Habsyah inilah yang dimaksudkan dengan hijrah, peristiwa hijrah tahap kedua. Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan tahap pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa hijrah tahap kedua. Pada tahap kedua ini apa tadi? Para sahabat itu berjumlah 83 orang pria dan 18 orang wanita. Nah, pada hijrah tahap kedua ini dipimpin langsung oleh Zubair bin Abi Thalib. Nah, mendengar para sahabat sudah kembali ke negeri Habsyah, kaum Quraisy mengutus Ammar dan Imrah untuk menyusuli mereka ke negeri Habsyah. Kaum Quraisy memerintahkan Ammar dan Imrah untuk menghasut Raja Najasyi supaya Raja Najasyi terpengaruh dan mengusir para sahabat dari negeri Habsyah. Tapi dengan pertolongan Allah, maka Raja Najasyi tidak terpengaruh sama sekali, dan para sahabat tetap menetap di kota Najasyi sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah tersebut, ada sahabat yang memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah dan ada untuk tetap tinggal di kota Habsyah. Nah, mereka yang tinggal di kota Habsyah mengembangkan ajaran Islam di sana. Nah, itu adalah tentang ulasan tentang seputar peristiwa hijrah para sahabat ke kota Habsyah. Anak-anak Ibu sudah mengerti jelas apa yang Ibu sampaikan? Iya, jelas. Sekarang anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Yang kelompok pertama Zahra dan Syifa, kelompok kedua Caca dan Rara, kelompok ketiga Zaki dan Fadil. Nah, sudah berduduk berkelompok semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu ada permainan, namanya adalah pesan pertanyaan. Nanti anak-anak Ibu, salah satu perwakilan kelompoknya akan mengambil nomor yang ada di kotak ini, dan di sini sudah ada nomor 1 sampai nomor 12. Di sini juga ada nomor urutnya ya. Nah, nanti salah satu perwakilannya akan mengambil, nanti setelah misalnya seperti ini contohnya, ini Ibu ambil ya, misalnya Ibu dari kelompok 4, Ibu ngambil, ternyata Ibu mendapatkan nomor 4. Nah, sekarang Ibu buka yang ada surat amplop pertanyaan. Ini merupakan amplop pertanyaan, ada nomornya, ada nomor 4. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, nanti anak-anak Ibu silahkan menjawab bersama teman kelompoknya. Siapa yang betul akan mendapatkan 1 bintang. Nah, di sini nanti ada bintang ya, dapat mendapatkan 1 poin. Nah, misalnya Ibu tadi kan dapatkan nomor urut 4 tadi kan. Di sini pertanyaannya, sebutkan 5 orang yang ikut hijrah pada tahap pertama. Nah, siapa tadi yang 5 orang? Sebutkan 5 orang yang ikut, nama orang yang ikut hijrah pada tahap pertama. Siapa saja? Ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Abu Salamah, ada Ummu Salamah,
dan ada siapa tadi? Utsman bin Mu'adzin. Iya. Nah, ketika anak-anak ibu sudah menjawab pertanyaannya dengan betul, maka anak-anak ibu akan mendapatkan 1 bintang. Mengerti semuanya? Iya, mengerti. Nah, dari permainan kita tadi yang banyak memenangkan bintang siapa? Betul sekali, ada kelompok 2, yaitu mendapatkan sebanyak 4 bintang. Jadi di sini pemenangnya adalah kelompok 2. Nah, apakah anak-anak ibu masih semangat untuk belajar? Iya, masih ya. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya. Anak-anak ibu masih duduk berkelompok ya. Sekarang anak-anak ibu silahkan buka bukunya halaman 31. Di sana ada teks tentang sebab-sebab Nabi menyuruh para sahabat hijrah ke kota Habsyah. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Sekarang anak-anak ibu baca bersama teman kelompoknya, pahami. Nanti ibu akan meminta anak-anak ibu bersama teman kelompoknya menceritakan kembali ke depan tentang sebab-sebab Nabi menyuruh para sahabat hijrah ke kota Habsyah. Paham semuanya? Paham. Nah, ibu beri waktu 15 menit untuk anak-anak ibu membaca dan berdiskusi dengan temannya ya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang kelompok mana nih yang mau maju ke depan dan menceritakan kembali sebab-sebab Nabi menyuruh para sahabat hijrah ke kota Habsyah? Iya, kelompok 4, silahkan. Ayah dan Dika. Wah, beri tepuk tangan aplusnya untuk kelompok 4. Bagus sekali ya. Mereka berarti sudah paham. Nah, anak-anak ibu yang lain siapa yang mau tampil? Iya, kelompok 1. Zahra dan Syifa silahkan. Iya, bagus juga ya. Jadi anak-anak ibu sepertinya sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kesabaran Nabi dan para sahabat dalam peristiwa hijrah ke kota Habsyah. Nah, para sahabat memiliki hati yang tangguh, memiliki sabar yang tidak terbatas. Mereka mempertaruhkan keimanannya dalam memeluk agama Islam. Bahkan ketika mereka di Mekah, mereka selalu dicaci, dihina, dan dimaki. Bahkan mereka diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka disiksa, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Mereka mempertahankan iman mereka. Mereka percaya bahwa Islam adalah agama yang sebenar-benarnya, adalah agama satu-satunya, dan Nabi Muhammad merupakan utusan dari Allah. Nah, melihat siksaan yang terus terjadi pada para sahabat ini, Nabi merasa bahwa para sahabat harus hijrah atau berpindah ke negeri Habsyah supaya mereka lebih aman, supaya mereka tidak disiksa. Nah, para sahabat tadi pergi ke negeri Habsyah secara diam-diam. Mereka pergi keluar dari kota Mekah pada malam hari dan menyusuri pantai dan naik perahu menuju kota Habsyah. Nah, pada kesabaran para sahabat ini ketika pada peristiwa hijrah ini patut kita contoh. Pada masa saat sekarang ini kita harus mempertahankan
iman kita. Kita tidak boleh menjual keimanan kita, menjual agama kita demi sesuatu yang tidak penting. Nah, melihat kesabaran ini patut kita contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang ini, yaitu kita harus ya betul, Syifa apa tadi? Kita harus menjalankan sholat, kita harus berpuasa, kita harus bersedekah. Nah, itu adalah bentuk dari keimanan kita kepada Nabi, kepada Allah SAW dan Nabi Muhammad. Nah, anak-anak ibu sudah paham dengan penjelasan ibu tadi? Sudah. Nah, sekarang siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, siapa? Rara, silahkan simpulkan. Terima kasih kepada Rara yang telah menyimpulkan pembelajarannya. Nah, betul sekali, pembelajaran kita pada hari ini ada tentang peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat ke Habsyah. Kedua, sebab-sebab Nabi menyuruh para sahabat hijrah ke Habsyah. Yang ketiga adalah apa tadi? Kesabaran para Nabi dan para sahabat ketika hijrah ke Habsyah. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, untuk melihat apakah anak-anak ibu paham dengan pembelajaran hari ini, ibu ada pertanyaan nih. Siapa yang menjawab akan ibu beri nilai plus atau nilai tambahan nih. Siap semuanya? Siap. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah para sahabat yang ikut hijrah ketika tahap pertama ke Habsyah? Iya, tepuk tangan kepada Fadil. Fadil, apa jawabannya? Betul sekali, jumlahnya ada 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Jawabannya benar dan tepat sekali. A+ untuk Fadil. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Dengarkan semuanya ya. Pertanyaan kedua, pada tahun berapa peristiwa hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ke negeri Habsyah? Iya, Zahra? Iya, betul. Tepat sekali pada pada bulan Rajab tahun 5 kenabian. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa nama Raja Habsyah? Iya, Syifa, siapa? Iya, betul. Namanya adalah Asimah An-Najasi. Beliau adalah raja yang adil dan tidak suka menzolimi orang lain. Pertanyaan keempat, berapa jumlah para sahabat yang hijrah pada tahap kedua? Iya, Rara, berapa? Ada? Wah, jawabannya kurang tepat ya. Tapi kasih A+ untuk Rara. Nah, jawabannya adalah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah paham ya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pekerjaan di rumah, untuk tugas di rumah, anak-anak ibu silahkan kerjakan pembelajaran di rumah halaman 35. Nah, minggu depan akan kita periksa. Nah, paham semuanya? Paham ya? Belajar di rumah, ingat ya, belajar di rumah. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Silahkan ketua kelas, kita berdoa untuk pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.